Sebenarnya, banyak orang non-Kristen itu yang mau menerima pekabaran Injil. Seperti yang digambarkan dalam peristiwa antara Yesus dengan perempuan Samaria. Merupakan keturunan dari bangsa Mesopotamia, yang pada zaman dahulu dipaksa untuk ditinggal di tanah Israel Utara oleh Raja Asyur atau Assyria, yaitu setelah terjadi pengasingan atau penawanan orang-orang Israel oleh bangsa Asyur atau Assyria pada tahun 722 Masehi. Jauh sebelum zaman Yesus pada kala itu, hubungan antara orang Samaria atau Israel yang terletak di utara dengan orang Yudea di selatan telah terjadi keretakan. Alasannya karena orang-orang Samaria telah mengabungkan penyembahan kepada Yahweh dengan praktek penyembahan terhadap berhala. Tetapi selain dari itu, dikarenakan orang Samaria juga telah mendirikan saingan upacara keimamatan dan atau bait suci saingan di Gunung Gerizim. Padahal bait suci Yerusalem di Yudea adalah merupakan tempat para imam melakukan upacara keimamatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena pertimbangan perbedaan teologis dengan orang Samaria tersebut, maka sikap Yesus sempat membingungkan pikiran para murid-muridnya, yaitu ketika Yesus memilih rute wilayah orang Samaria saat mereka hendak menuju Galilea. Dalam kasus peristiwa tersebut, sesungguhnya Yesus mau mengajarkan cara kepada murid-muridnya supaya mereka ketika melihat orang itu menggunakan cara pandang surga. Cara pandang Yesus terhadap umat manusia itu adalah melihat mereka bukan sebagaimana adanya mereka pada saat itu, akan tetapi melainkan Yesus melihatnya akan seperti apa mereka kelak. Dan dalam semua interaksi Yesus dengan orang-orang, Yesus selalu memperlakukan setiap orang itu dengan bermartabat dan rasa hormat. Demikian pula ketika Yesus memperlakukan seorang wanita di Samaria. Dalam sebuah perjumpaan dengan seorang perempuan Samaria, maka Yesus tidak mau membiarkan dirinya terlibat dalam perdebatan agama. Melainkan Yesus memenuhi kerinduan wanita Samaria itu untuk sebuah penerimaan, kasih, dan pengampunan. Yesus mau meruntuhkan tembok prasangka antara orang Yahudi dan Samaria. Satu tujuan dalam pikirannya adalah, yaitu untuk menyatakan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang Samaria juga terbuka pada Injil. Yesus melihat wanita yang malang ini lewat belas kasihan ilahi. Yesus dengan cermat mengamati bahwa wanita Samaria itu datang ke sumur pada siang hari. Pada zaman itu, siang hari adalah waktu yang tidak lazim untuk seseorang mengambil air di tempat umum. Karena biasanya waktu mengambil air yang dilakukan oleh orang-orang di desa itu adalah pada pagi hari. Di sana tentunya mereka akan berkumpul, bersosial, dan mengambil air untuk kebutuhan hari itu.
Tetapi nampaknya wanita yang dijumpai oleh Yesus itu ingin menghindari gosip yang akan ditimbulkan, yang disebabkan oleh karena gaya hidupnya jika dia datang pada saat yang bersamaan. Sebuah pelajaran yang Kristus ingin ajarkan kepada murid-murid untuk setiap generasi adalah bahwa Allah senantiasa bekerja di tempat yang tidak diharapkan. Maka itu, kita juga sebagai murid-murid Yesus di zaman ini harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Yohanes 4 ayat 35-38, dalam memohon tuntunan Roh Kudus agar dalam hidup setiap orang yang tadinya kita anggap tidak mungkin lagi untuk menerima Injil, hingga dapat terbukti bahwa mereka bisa dan mau menerima kabar Injil itu sendiri. Mereka yang memiliki Roh Kristus akan terlihat semua orang melalui mata belas kasih ilahi. Injil adalah kabar baik, mengabarkan kabar keselamatan, dan setiap orang pastinya mencari keselamatan. Faktanya bahwa orang Kristen maupun non-Kristen yang mempelajari Injil atau Alkitab dengan berbagai motif dan tujuan. Ada yang mempelajari Alkitab dengan tujuan hanya untuk mencari-cari kesalahannya. Padahal, bila mereka menyelidikinya dengan mengundang Roh Kudus, maka mereka akan dituntun kepada kebenaran. Ada juga yang mempelajari Alkitab dengan tujuan hanya sekedar ingin tahu. Tetapi banyak juga orang-orang yang belajar Alkitab dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan menggali terus kedalaman kebenaran Alkitab. Dan sama seperti yang diajarkan oleh Kristus dalam pertemuannya dengan perempuan Samaria, maka kita harus memandang kasih terhadap mereka, mendoakan mereka supaya dapat menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Pencipta, Penebus, dan Juru Selamat umat manusia. Mendoakan supaya mereka dengan rendah hati membuka hati dan pikiran mereka, sehingga membiarkan Roh Kudus bekerja untuk dapat memimpin mereka kepada saudara-saudara terkasih. Dari kesimpulan video ini, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita sama seperti Ia memberitakan kebenaran Injil dalam firman Tuhan sampai ke seluruh muka bumi, ke seluruh dunia. Begitupun dalam agama lain, seperti halnya agama Muslim. Berikut 5 alasan mengapa orang Islam wajib membaca Injil. Tertulis di Quran surat 3 ayat 3-4. Allah sendiri memberitakan Injil. Dan Quran surat 2 ayat 136. Kaum mukmin wajib percaya pada Injil. Dan di Quran surat 5 ayat 46, Injil menolong kaum mukmin dengan memberikan petunjuk, cahaya dan pengajaran. Dan yang keempat, di Quran surat 3 ayat 34 tertulis, yang menolak Injil mendatangkan siksa berat. Dan di Quran surat 6 ayat 115 tertulis, Allah melindungi kemurnian Injil. Saudara-saudara, banyak dalam Quran agama seberang itu menyatakan
harus mengetahui akan Injil, dan mereka harus mengetahui akan Injil kebenaran itu. Saudara-saudara terkasih, kita sebagai pengikut Kristus senantiasa beritakanlah kebenaran itu ke ujung muka bumi, ke seluruh muka bumi, agar senantiasa banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi tahu kebenaran akan firman-Nya. Kiranya kita dapat mengambil kesimpulan dalam video tersebut dan mengambil hikmat bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kebenaran itu hingga Ia berpuasa 40 hari 40 malam. Kita juga sebagai memberitakan kebenaran Injil. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Salam.